Ya, pemirsa, APBN menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan program-programnya, termasuk juga dalam penanganan pandemi dan pemulihan di 2,5 tahun terakhir. Bagaimana peran APBN selama ini, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, yang sudah bergabung secara virtual. Selamat siang, Pak Ketua, apa kabar? Selamat siang, salam sehat-sehat. Salam sehat juga. Baik, Pak Arsyad, sebelum kita berbincang, kita akan lihat terlebih dahulu situasi terkini di Senayan jelang pidato nota keuangan dan RAPBN 2023. Dan pemirsa, Presiden Jokowi akan membacakan pidato nota keuangan hari ini. Pidato Presiden Jokowi dalam rangka pengantar atas RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Dan untuk mengetahui informasi bagaimana persiapan jelang penyampaian pidato nota keuangan Presiden Jokowi, kita sudah terhubung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Hanil Rivelino dan Ade Suherman yang saat ini berada di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat siang Said, bagaimana persiapan pidato nota keuangan Presiden Joko Widodo? Patricia, saat ini para peserta rapat ataupun sidang masih sebagian besar masih tengah melakukan istirahat begitu atau break, dan memang setelah sidang diskors selama kurang lebih 1 jam 30 menit tadi, beberapa peserta sidang ini semuanya keluar, dan kalau kami lihat saat ini, Patricia, beberapa peserta sidang ini sudah mulai masuk kembali ke dalam ruang sidang begitu. Kalau jadwal yang kami terima, Patricia, bahwa sidang sesi kedua nantinya akan dimulai pada pukul 13.30, nantinya akan dibuka dengan pidato pembukaan masa persidangan 1 DPR yang akan dibawakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Lalu tentu agenda inti daripada sesi kedua ini yaitu pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN dan juga nota keuangannya yang akan dilakukan pada pukul 13.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini, Patricia, kalau sekali lagi kami pantau, ini para peserta sidang ini sudah beberapa ada yang mulai masuk ke dalam ruang sidang begitu untuk kemudian melakukan sidang sesi kedua nanti, Patricia. Dan kalau kami melihat pada sidang-sidang sebelumnya, Patricia, pada sesi kedua ini memang pemerintah biasanya akan fokus membahas tentang tentu saja tentang APBN, rancangan undang-undang APBN yang di dalamnya setidaknya ada 4 poin penting yang biasanya disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami mencatatnya, diantaranya adalah tema dan arah kebijakan fiskal pada tahun 2023, lalu kedua yaitu asumsi indikator ekonomi secara makro, dan yang selanjutnya adalah sasaran pembangunan pemerintah dan juga proyeksi RAPBN tahun 2023, dan juga nantinya kita akan mengetahui sektor mana saja yang kemudian akan menjadi prioritas daripada pemerintah pada tahun depan. Kalau pada sidang paripurna DPR yang dilakukan beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyinggung bahwa prioritas dari para pemerintah di tahun 2023 nantinya ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang sumber daya manusia, lalu kemudian adalah infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah ibu kota negara, dan yang terakhir adalah tentang pemilu 2024 yang kita tahu sebentar lagi akan dilaksanakan dan tahapannya saat ini tengah dimulai. Tentu kita masih menunggu, Patricia, sesaat lagi sidang ini akan dimulai dan juga nantinya para Presiden Joko Widodo akan memasuki ruang sidang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau sekitar 30-an menit lagi. Patricia. Baik, kita nantikan informasi lebih lanjut dari Anda, Said Masyur. Terima kasih rekan-rekan untuk laporan langsung siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, saat ini kita akan berdialog bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Pak Ketua, ini kita berbicara soal ini ya, RAPBN 2023. Kalau dalam hampir 3 tahun terakhir ini, APBN kemudian dirancang sebagai instrumen utama dalam penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Jika sebelum pandemi pos pengeluaran terbesar itu biasanya ada di infrastruktur dan juga pendidikan. Sejak 2020 pos kesehatan dan juga stimulus ekonomi ini menjadi prioritas. Dari pandangan Anda atau mungkin Kadin ya, bagaimana sejauh ini melihat peran APBN dalam mendorong pemulihan, Pak Ketua? Pertama bicara ini dulu, kalau kita sebelum bicara APBN yang kita harus semua syukuri adalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pembatasan mobilitas masyarakat ya. Karena kuncinya waktu itu pandemi ya, yang dimana itu menjadi kesuksesan awal kita, karena kita tidak akan mempunyai angka yang sebesar ini, macroeconomy performance pada saat yang begini
kalau tidak kita bisa menangani mengenai pandemi itu secara baik. Nah, jadi gotong royong itu harus kita banggakan bahwa bersama-sama kita bisa melaksanakan. Nah, dari awal pandemi Indonesia itu sudah memberikan stimulus fiskal sebesar 4,2% daripada PDB dan juga melakukan yang namanya relaksasi defisit anggaran hingga lebih dari 3%. Nah, ini melalui PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah, pada tahun 2022 ini alokasi PEN yang sebesar kurang lebih 455 rupiah, namun dalam realisasinya terlihat ini cukup lambat ya. Nah, ini hingga Juli tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran PEN itu baru mencapai 32% daripada pagu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita lihat. Lalu kita bicara kebijakan stimulus fiskal Indonesia itu utamanya memang memiliki 3 tujuan ya. Antara lain pertama menghentikan dan mengatasi masalah kesehatan COVID-19 yang mana saya katakan tadi itulah yang kita lakukan bersama. Lalu yang kedua adalah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Itu menjadi kunci juga. Dan juga bagaimana membantu dunia usaha untuk tetap berproduksi. Apalagi kalau kita bicara teman-teman daripada UMKM sendiri. Dan ini adalah atensi pemerintah. Nah, buat dunia usaha melihat hal ini semua bahwa itu sangat membantu untuk bertahan pada waktu pandemi, pada waktu itu. Dan itu memang kita lihat menjadi positif impact ya, dengan angka-angka yang sudah ada. Terutama insentif dan bantuan pemerintah dalam mendukung yang saya katakan adalah UMKM. Karena 69% UMKM itu membutuhkan bantuan modal usaha. Dan ini menjadi kunci, karena kalau nggak stop, tidak bisa nantinya berlanjut. Sedangkan untuk usaha besar mungkin membutuhkan insentif pajak, dan juga yang namanya keringanan tarif listrik, itu yang selalu diungkapkan oleh kebanyakan perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, BLT juga terhadap UMKM ya, penyaluran kredit dan subsidi bunga KUR juga cukup membantu terhadap yang namanya UMKM kita, dan untuk supaya mereka bisa memulihkan usaha mereka. Nah, sedangkan bagi usaha besar yang insentif pajak bisa meringankan biaya operasional perusahaan, insentif pajak konsumen PMBM itu, dan juga properti pada waktu itu ya, juga membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Jadi hal-hal ini sangatlah positif. Jadi juga kalau bicara pada tahun 2020, sumber daripada pertumbuhan ekonomi dan sektor industri terkontraksi minus sampai 0,61%. Nah, namun pada tahun 2021 kalau kita lihat meningkat menjadi 0,7 dan 0,8% pada kuartal kedua 2022. Nah, berdasarkan data tersebut ini sangat clear mencerminkan bagaimana bahwa bagi dunia usaha dari sektor industri bergerak menuju kepada pemulihan ekonomi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa we are moving forward to a very positive karena hasilnya sudah kelihatan. Oke, Pak Ketua, tapi kalau berbicara khusus soal program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, ini kan ada ratusan triliun rupiah sejak 2020 kemudian dianggarkan begitu untuk pemulihan ekonomi, termasuk juga dengan Perlinsos, kemudian juga insentif usaha dan juga dukungan UMKM tadi sempat Anda sebutkan, serta juga korporasi. Tapi bagaimana Kadin melihat eksekusi program-program ini dari tahun ke tahun? Apa atau mana yang sudah efektif dalam mendorong pemulihan dan mana kemudian yang masih harus dibenahi? Nah, kalau lihat demikian ya Petusia ya, kita mesti melihat dulu bahwa pastinya tidak sempurna, namun bagaimana melakukan yang paling optimum terhadap hal itu. Nah, untuk anggaran program PEN, kami merasa sangat efektif dalam pertama tadi mengendalikan dan menangani penyebaran COVID, ya kan, khususnya dalam konteks vaksinasi COVID-19. Yaitu yang dimana sudah mencapai kita ini pada hari ini, saya selalu mengatakan sudah 97% untuk dosis pertama, lebih dari 82% untuk dosis kedua, dan mencapai 27,4%. Nah, that's one effectiveness. Dari segi ekonomi sendiri, alokasi anggaran tersebut juga meningkatkan konsumsi masyarakat ya. Nah, ini sangat signifikan kalau kita lihat sekali pada triwulan 2 tahun 2022, konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan hingga sampai dengan 5,04% ya, dari level yang tadinya minus atau kontraksi minus 2,6% pada tahun 2020. Lalu dari sisi produksi sendiri, semua sektor mengalami pertumbuhan. Nah, hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tadi 5,44% year on year pada triwulan kedua 2022. Nah, lalu penyerapan dana dari PEN sendiri tergolong, nah ini yang tergolong lambat gitu ya.
dari tahun pertama pelaksanaan. Karena realisasi PEN tahun 2001 hanya mencapai 88,7%. Itu kita bicara pada Januari 2022. Nah, realisasi terbesar pada insentif usaha mencapai 100%, sedangkan yang terendah pada program dukungan UMKM dan korporasi yang hanya sebesar 71,5%. Ya. Nah, dan ini makanya perlu bagaimana percepatan realisasi dana dari PEN sendiri, ya. Bagaimana memangkas persyaratan administrasi, bagaimana mempermudah pelayanan birokrasi bagi masyarakat dan sasaran yang ada, ya. Lalu permasalahan terjadi selama ini ya. Kenapa? Karena masalah sebetulnya balik pada data, validasi data masyarakat miskin dan juga UMKM untuk pencairan alokasi program perlindungan sosial dan juga insentif UMKM. Nah, hal-hal ini yang memang harus kita perbaiki. Jadi kalau menjawab hal itu yang harus kita fokuskan bagaimana supaya realisasi cepat, fokus terhadap data dan memastikan itu bisa berjalan. Baik, realisasi anggaran PEN masih harus ditingkatkan begitu atau dalam artian sekarang ini belum optimal begitu ya Pak Kadin ya. Kemudian kalau kita berbicara soal ini COVID tadi yang sudah sempat Anda sebutkan Pak Ketua, di awal kan pada tahun lalu ekonomi bisa dikatakan sudah mulai bangkit begitu ya sejak tahun lalu. Kemudian awalnya diprediksi bahwa pemulihan akan makin melaju kencang tahun ini Pak. Tapi yang tidak disangka-sangka terjadinya perang antara Rusia dan juga Ukraina yang pastinya memberikan dampak begitu ke berbagai lini termasuk juga dengan memicu tingginya inflasi. Harga energi, harga pangan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Presiden di pidato pagi tadi. Tapi banyak negara kemudian diprediksi akan berpotensi masuk ke resesi. Seberapa resilient sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita atau secara fundamental ekonomi kita agar tidak masuk ke jurang resesi? Nah ini kalau kita bicara itu kita mesti bersyukur balik lagi pada kondisi yang ada yang kita hadapi ya. Kalau kita lihat aja economic growth Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, Amerika dan juga Singapura dan lain-lain. Kita lihat bahwa economic growth kita adalah di angka 5%. Ya. Nah sedangkan inflasi kita itu sekarang ini last recorded itu adalah 4% lebih. Jadi sebenarnya economic growth kita masih positif. Yang di konteks malahan kalau kita bicara Amerika, economic growth at 3%, inflation at 8%. Ya, belum Singapura dan negara lain kebanyakan demikian. Eropa, Jerman udah inflasi sampai 10%. Jadi kalau kita melihat yang terhadap ini Indonesia itu relatif lebih baik ya dibandingkan negara lain. Nah itu yang harus kita bersyukur dan berharap positif bagaimana pemerintah dan kita bersama-sama dapat melaksanakan hal itu. Nah dengan jelasnya harga komoditas energi, yaitu pangan, ya, inflasi tinggi di luar, ini akan menjadi memang tantangan bagi kita karena dengan khususnya setelah pandemi kita nggak mengira akan terjadi yang tadi geopolitical situation antara Ukraine dan Rusia gitu. Nah ini memang akan mempunyai tantangan besar untuk kita. Jadi memang, namun balik-balik lagi kalau kita lihat aja angka kita sampai hari ini ekspor kita baik, naik terus ya karena juga banyak ternyata ada dampak positif untuk Indonesia karena adanya trade antara trade war antara China dan Amerika, banyak demand yang datang dari Amerika misalnya untuk furniture, mebel misalnya, untuk yang namanya consumer untuk pakaian, aparel, untuk sepatu dan lain-lain. Nah, ini demand yang baru dan kalau bicara mengenai furniture aja tuh nggak pernah mereka mendapatkan suatu demand yang sangat tinggi dari Amerika. Kalau kita lihat juga dari Eropa, kelihatannya juga mereka ingin mengalokasikan perdagangan dengan Indonesia. Jadi dari sisi perdagangan itu sendiri kita melihat bahwa kita mempunyai sangat positif sekali. Nah di sisi lain investasi juga gitu. Kalau kita bilang tahun lalu tuh kita reach 60 miliar dolar. Tahun ini kita punya target 1.200 triliun untuk investasi. Nah, hal ini dua, investasi dan juga perdagangan penting sekali buat kita. Kenapa? Ya kalau saya selalu mengatakan untuk menjaga inflasi kita ujung-ujungnya duit. Ya, itu dapat dari mana? Dari perpajakan yang kita hasil dagang tadi dan juga reserve kita bagaimana investasi masuk. Nah, juga itu akan meng-create yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, hal-hal ini yang membuat boleh dikatakan Indonesia pada saat ini dalam keadaan yang boleh dikatakan sangat masih bisa menjaga situasi kondisi makroekonomi kita. Nah, Kadin sendiri sangat optimis bahwa ekonomi Indonesia akan terus membaik selama pandemi ini ya. Dan situasi pandemi yang kondusif menjadi salah satu prasyarat yang paling penting nih. Di sinilah
bahwa nantinya ada pesta demokrasi yang akan terlaksana pada 2024. Ini sangat kunci. Kenapa? Karena perdagangan kita naik terus, investasi kita naik terus, yang harus kita pastikan adalah stabilitas keamanan. Saya rasa itu bukan hanya untuk dunia usaha, tapi untuk masyarakat secara luas. Karena momentum itu nggak bisa dibeli. Nah, ini momentum-momentum ini yang harus kita jaga dan memastikan hal itu. Nah, di sisi lain, dari Kadin juga melihat bahwa APBN juga harus diarahkan itu untuk menjadi instrumen penting ya dalam merespon dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi dikatakan sebagai shock absorber ataupun peredam guncangan ekonomi gitu ya. Nah, ini untuk memastikan terlindungnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Lalu juga bagaimana terjaganya pemulihan ekonomi kita yang masih berlanjut, lalu juga potensi daripada krisis energi, krisis pangan, dan juga krisis keuangan. Itu akan menjadi rambu-rambu utama program pemerintah yang pada tahun 2023. Nah, itu dari sisi Kadin sendiri. Tapi balik lagi, Kadin optimis, asalkan tadi bagaimana kita menjaga stabilitas keamanan, dan jangan sampai orang mau berdagang sama kita takut, orang yang mau investasi sama kita juga takut. Oke, Kadin tetap optimis tapi tentunya dengan beberapa catatan begitu ya Pak Ketua terkait dengan realisasi anggaran, kemudian juga terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini masih akan tetap on the track sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Ketua, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di SPI, masih bersama saya Patricia Mapaliei, dan kali ini kita akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid. Pak Ketua, kita lanjutkan. Ini kalau kita melihat data ya, tadi sudah disinggung di segmen sebelumnya soal pertumbuhan ekonomi, kita sudah mencapai 5,4% di kuartal 2 pada tahun ini. Kemudian ekonomi berhasil mencatatkan kalau dilihat dari secara year on year sebesar 5%. Ini 3 kuartal terakhir berturut-turut. Kemudian indeks PMI manufaktur per Juli 2022 di angka 51,3. Kadin melihat bahwa ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sudah terjadi, terlebih khusus di Indonesia, atau masih ongoing, atau seperti apa Pak Ketua? Nah, kalau kita bicara ini, kita mesti lihat dulu mengenai bahwa industri manufacturing ya kita itu sudah mampu menghadapi ancaman daripada resesi global. Ya. Karena kalau lihat dari PMI manufacturing Indonesia pada Juli tahun ini ya, itu cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Itu juga kebanggaan lain lagi gitu ya. Nah, pada periode yang sama hanya Indonesia sama Malaysia sebetulnya mengalami kenaikan PMI dari bulan sebelumnya. Nah, ini PMI manufacturer Malaysia naik dari 50,4 di bulan Juni kepada 50,6 di tahun Juni 2022. Nah, beberapa negara malahan mengalami penurunan. Nah, jadi ini buat Indonesia satu sign yang sangat positif ya. Nah, kenapa meningkatnya PMI atau manufacturing menunjukkan kondisi ekonomi kita yang semakin stabil, serta meningkatnya yang namanya realisasi daripada komitmen penggunaan produk dalam negeri Indonesia, which is that is also very positive. Nah, meningkatnya PMI manufaktur untuk Indonesia ini juga yang dibanding negara lain yang didukung oleh peningkatan permintaan ya dalam negeri, antara lain adalah konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan juga belanja antar sektor ya. Nah, peningkatan ini juga kalau bicara industri manufaktur bukan hanya kita kebal terhadap ancaman resesi global, tapi dampaknya tidak terlalu signifikan. Jadi industri manufaktur sangat tergantung pada pemulihan ekonomi serta tingkat inflasi global dan domestik. Nah, ini yang harus kita tetap jaga. Nah, di mana pemulihan ekonomi global sejak pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yaitu ke permintaan barang manufaktur, yaitu menuju kondisi normal dan para pekerja juga mulai beraktivitas kembali. Nah, sementara itu inflasi global dan domestik bisa juga memicu terjadinya penurunan kinerja industri manufaktur di Indonesia. Nah, karena apa? Harga energi yang meningkat yang menyebabkan biaya produksi ataupun cost of production kita juga membengkak. Nah, yang lebih lanjut lagi adalah yang kita harus jaga dari global recession ini, contohnya chips. Sekarang kalau kita mau pesan mobil aja ataupun hal-hal itu, waktu kita mau manufacture sesuatu, ternyata chipsnya nggak ada gitu ya. Karena itu kita membutuhkan dari negara lain. Nah, ini yang bisa juga menjadi suatu efek terhadap Indonesia. Tapi kalau bicara overall, PMI kita menunjukkan bahwa so far we are doing good. Jadi managing it important.
Oke, so far we are doing good. Oke, Pak Ketua, kemudian sesaat lagi kita nantikan ya bahwa Pak Presiden akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023. Agar kemudian Indonesia sesuai dengan tema yang kita angkat dalam presidensi G20 kita, yaitu Indonesia bisa pulih lebih cepat dan juga bangkit lebih kuat. Apa yang menurut Anda harus menjadi fokus utama dalam RAPBN 2023 atau yang mendapat perhatian besar? Nah, kalau bicara itu beberapa hal ya yang harus kita pertimbangkan ya. Beberapa faktor. Yang pertama adalah memang kenaikan daripada inflasi sendiri. Ya, karena itu ada dampak global inflasi dan bagaimana kita menjaga kenaikan inflasi. Lalu bagaimana pengetatan terhadap moneter. Itu juga menjadi faktor penting. Lalu pengelolaan daripada hutang pemerintah sendiri. Itu juga menjadi faktor yang perlu dilihat. Nah, di APBN ini harus didesain tadi saya pernah mengatakan sebagai shock absorber ya, yang mampu bertahan dan menjaga fleksibilitas di tengah guncangan perekonomian global yang kita hadapi saat ini dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Nah, itu menjadi itu. Lalu alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi ya, yang menyasar pada masyarakat marginal ini juga menjadi saya rasa kami merasa harus ditambah karena ini harus kita perhatikan yang namanya masyarakat marginal. Lalu bantuan sosial terus dilanjutkan ya, sehingga kenaikan daripada inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat juga bisa terlindungi. Itu yang harus kita lihat juga. Lalu kebijakan fiskal pada tahun 2023 harus diarahkan pada peningkatan produktivitas. Karena produktivitas kita itu yang perlu kita improve dan dijaga dan malah diimprove untuk mendukung ya itu ya, dengan jelas transformasi daripada ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, di bidang perlindungan sosial sebagai contoh, anggaran diproyeksikan akan mencapai 332 sampai 349 triliun. Ya. Nah, ini alokasi dapat berguna untuk meningkatkan konsumsi dan juga kesejahteraan masyarakat yang marginal tadi. Nah, ini yang penting. Lalu dalam konteks bidang kesehatan sendiri ya, di sini anggaran yang diproyeksikan adalah kurang lebih 155 sampai 190-an triliun ya. Nah, alokasi kesehatan tidak lagi hanya fokus pada COVID-19, karena kemarin kan hanya COVID-19, tapi juga pada program kesehatan yang berdampak langsung kepada kualitas daripada manusia kita, sumber daya manusia kita, karena untuk meningkatkan produktivitas tadi. Lalu bidang pendidikan, ya anggaran yang diproyeksikan di angka 560 sampai 595 triliun, dan alokasi pendidikan sudah seharusnya sesuai dengan peraturan yang dari 20% ya, yang ada dari anggaran sebagai upaya pemerintah. Lalu kalau kita bicara bidang infrastruktur, 402 triliun. Nah, ini untuk infrastruktur fisik yang perlu terus kita jalankan karena walaupun bagaimanapun kunci ya, karena apa yang sudah kita laksanakan secara pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan. Nah, itu apakah infrastruktur untuk masalah konektivitas. Dan ini termasuk konektivitas digital. Jadi bukan hanya physical infrastructure tapi juga yang namanya infrastruktur digital supaya apa? Balik-balik lagi biaya lebih efisien, yaitu biaya logistik kita itu bisa turun dan juga dapat mendukung yang namanya Industry Revolution 4.0 ataupun digitalisasi yang sedang kita laksanakan. Karena kunci transformation to digital economy perlu akses, perlu konektivitas, dan itu menjadi kunci yang penting. Lalu kalau saya bicara mengenai pencadangan untuk proyeksi ibu kota negara ya, yang kami ini kan adalah di antara 27 sampai 30 triliun. Nah, ini untuk membangun kawasan pusat pemerintahan dan konektivitas di sana ini juga perlu dilaksanakan selain hanya anggaran dari pemerintah, tapi penting sekali untuk PPP, Public Private Partnership ya. Nah, di sisi ini Kadin juga sudah membuat satu task force khusus untuk yang namanya ibu kota negara. Harapannya task force ini bisa bekerja sama dengan teman-teman dari IKN untuk memberikan masukan, karena yang harus kita pikirkan ini bukan hanya building a capital city, tapi kan ini membangun kota baru. Supaya keberlanjutan daripada kota ini ada suatu magnet daya tarik sendiri untuk supaya bisa menjadi ibu kota yang memang menjadi harapan kita bersama dan sebagai simbol daripada Indonesia merdeka 100 tahun pada tahun 2045 nanti. Oke, kita harapkan juga demikian. Pak Ketua, terakhir, kalau berbicara soal harapan dan juga target untuk pemulihan ekonomi terutama di dunia usaha dari Kadin sendiri, seperti apa harapannya?
Nah, melihat itu, kalau kita melihat ya dengan fundamental ekonomi yang masih kuat ya, Kadin Indonesia berharap pemerintah harus terus berupaya untuk melakukan minimalisasi daripada dampak-dampak resesi global. Ini yang dengan membuat kebijakan yang saya katakan balance ataupun seimbang kebijakannya. Yaitu apa? Bauran kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi sehingga menjadi momentum utama bagi dunia usaha untuk bergerak. Nah, Kadin Indonesia juga berharap untuk menjaga iklim bisnis di Indonesia karena tadi pada tahun 2023 merupakan tahun politik nih, mengingat gejolak politik yang akan berdampak langsung pada dunia usaha karena akan creating tadi disturbance secara perdagangan ataupun investasi yang penting buat kita dan momentum ini kita terbeli. Ini harus kita jaga stabilitasnya. Jadi kebersamaan dan persatuan kita penting sekali. Dan lalu Kadin Indonesia juga mentargetkan dunia usaha dapat kembali normal dan berkontribusi besar pada perekonomian. Khususnya kalau bicara pertumbuhan ekonomi bisa sesuai target yaitu antara 5,3 sampai dengan 5,8% pada tahun 2022 ini. Lebih lanjut lagi investasi terus meningkat sesuai dengan target yang tadi saya katakan 1.200 triliun. Nah, ini kita harus kerjasama sehingga dapat menggerakkan sektor usaha, memastikan juga adanya lapangan pekerjaan. Nah, jadi di sisi ini kami Kadin sebagai mitra strategi pemerintah siap bersama-sama. Kita harus melihat ini menjadi suatu hal yang positif karena jangan sampai ada aura yang namanya negatif energy. Jadi balik lagi Kadin siap membangun bersama-sama pemerintah memastikan bagaimana perdagangan dan juga investasi yang meningkat. Baik, Kadin berharap adanya bauran kebijakan moneter dan juga fiskal yang tepat ya Pak, karena mengingat banyak juga ada agenda-agenda ke depan dan juga adanya kondisi yang tidak pasti di tengah-tengah banyak sekali ancaman begitu terhadap perekonomian kita. Terima kasih Pak Kadin, Pak Ketua Kadin, Pak Arsyad Rashid sudah bergabung bersama kami di Special Report. Salam sehat Pak. Salam sehat, terima kasih banyak, salam semuanya. Salam merdeka buat kita. Baik, terima kasih Pak Ketua.